Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas tetapi tetap yang kita bahas adalah firman Tuhan. Ada temanya ya. Temanya mungkin yang lebih cocok itu adalah Tritunggal memborong 4. Ya, maksudnya memborong 4 gelar yang menyimpang. Nah, gitu ya. Ini secara Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab. Jadi jangan pakai tafsir-tafsir ya. Tritunggal kan nggak ada di Alkitab. Jadi temanya mungkin ya yang lebih cocok nantilah setelah selesai ya tayangan ini ya. 90% ya, gereja mengaku Kristen. Di luar sana itu mereka tuh senang sekali. Oh, kami ini Kristen, gitu ya. Padahal iman mereka tidak kepada Yesus. Nah, ini yang saya maksud. Iman mereka adalah kepada Allah Tritunggal. Tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah Kristen seperti yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Janganlah ia malu kalau menderita sebagai orang Kristen, tetapi muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu. Nah, jadi orang Kristen itu memuliakan Kristus yang namanya Yesus. Itu Kristen. Kalau yang lain Tritunggal. Nggak ada di Alkitab. Ya, jangan disamar-samarkan. Oh, nggak ada tulisannya, tetapi ada konsepnya. Udah hampir 2000 tahun tuh nggak jadi tuh, udah kadaluarsa. Ya kan, tetapi masih dipertahankan. Aneh kan? Aneh. Yesus yang satu-satunya Allah mau disingkirkan. Bukan mau, memang disingkirkan, direndahkan. Nah itu, dengan berdalih teologi. Nggak ada tuh teologi di Alkitab. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, jangan terpengaruh oleh mereka. Ya. Jadi 90% gereja ya, itu mengaku Kristen, tetapi bukan Kristen. Mereka tidak konsekuen. Mereka ngotot menyembah Allah Tritunggal. Tapi anehnya, mereka nggak mau dibilang itu aliran Tritunggal. Nanti kalau Allahnya ngamuk, nggak diakuin, nah baru tau rasa dia, mereka itu. Ya habis menyembah Allah Tritunggal, tetapi tidak mengakui, ya kan? Nah, nanti Allah Tritunggal yang ngamuk sama mereka. Oke, kita kembali ke tema ya. Nah, kenapa ada 4? Saya mencatat 4 ya. Mungkin bisa lebih, tapi paling tidak 4 lah. Ya. Yang pertama itu sekte. Nah itu. Yang kedua sesat. Yang ketiga benar-benar sesat. Yang keempat bidat. Tuh Tritunggal memborong 4 itu gelar itu.
Gelar yang pertama, sekte. Yang kedua, sesat. Yang ketiga, benar-benar sesat. Yang keempat, bidat. Udah marah dong. Kalau nggak setuju ya bantah dengan ayat-ayat Alkitab. Saya hanya meluruskan bahwa Tritunggal tidak ada di Alkitab. Dan jangan ngaku-ngaku Kristen. Itu loh yang saya maksud. Karena akan menimbulkan kebingungan di luar. Oh, itu orang Kristen ya, padahal bukan. Padahal penyembah Tritunggal. Akui dong secara jantan. Iya kan? Akui secara jantan. Saya ini penganut Tritunggal. Nah, begitu. Kan yang disembah bukan Yesus. Ya kan? Oke, kita lihat yang pertama tadi. Sekte ya, sekte Nasrani ya. Kisah 24 ayat 5. Yaitu mereka mengaku Kristen. Tetapi yang mengimani secara abadi ya, mengimani secara abadi, Yesus masih sebagai orang Nazaret. Nah itu maksudnya. Yesus yang masih fisik manusia. Ya, tangannya bolong, rambutnya gondrong, masih sujud doa pada Bapa. Nah itu sekte Nasrani. Beda dengan Kristen. Ya, Kristen itu menyembah Yesus yang roh. Yesus yang Allah, bukan Yesus yang manusia. Nah, nanti kita lihat. Ya. Jadi sekte Nasrani itu ya, itu mengimani Yesus yang masih manusia, masih fisik, masih orang Nazaret. Yang tangannya bolong, terus saya ulangin ya, yang rambutnya gondrong, yang masih sujud doa pada Bapa. Sekte ini dianut 90% yang mengaku Kristen di luar sana, ya, yang disebut mengimani doktrin Tritunggal, yaitu doktrin yang tidak ada di Alkitab. Mereka menolak Yesus Kristus Allah yang benar, yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, Roma 16 ayat 27. Juga menolak Yesus Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Mereka menolak. Wahyu 1 ayat 8. Ajaran menyimpang yang diajarkan oleh para penganut Tritunggal adalah ajaran bapak-bapak gereja, ditambah ajaran tradisi gereja dengan Tertullianus sebagai batu penjuru. Tuh. Ajaran menyimpang tersebut adalah hanya hasil mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah yang terdapat dalam Roma 10 ayat 3. Ajaran menyimpang doktrin Tritunggal itu sama sekali tidak ada di Alkitab. Nggak ada ajaran ini. Masa yang manusia itu disembah? Ya kan? Yang Yesus dari Nazaret itu, yang manusia disembah. Manusia tidak boleh menyembah manusia. Nah, Yesus yang roh yang di surga itulah yang disembah. Itu yang pertama ya. Sekte Nasrani. Ajaran yang diborong oleh penganut Tritunggal itu. Yang kedua, sesat. Matius 22 ayat 29.
Yesus menyebut sesat kepada orang yang tidak mengerti kitab suci. Yesus tidak menyebut, kamu sesat ya karena kamu tidak mengerti teologi. Nggak gitu. Atau kamu sesat ya karena kamu tidak mengerti filsafat. Dongeng-dongeng, tradisi. Kamu sesat ya. Tidak. Yesus mengatakan apa? Dalam Matius 22 ayat 29, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah itu sesat. Ya. Ajaran ini pun ya diimani oleh 90% yang mengaku Kristen di luar sana ya, yaitu para penganut Tritunggal. Definisi sesat itu ya, ini definisinya diubah oleh para penganut Tritunggal. Seharusnya adalah sesat itu tidak mengerti kitab suci. Diubah sesat itu karena menolak Tritunggal. Ya kan? Karena Tritunggal nggak ada di Alkitab. Mereka pinter tuh ngubah-ngubahnya. Dari kata Yesus, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, dirubah. Kamu sesat karena kamu menolak Tritunggal. itu yang kedua ya, sesat. Nah yang ketiga, benar-benar sesat. Ya. Definisi ini ya adalah orang ya, atau kelompok yang mengklaim memiliki Allah, padahal kelak dia mati kekal di neraka. Ini benar-benar sesat. Mereka mengklaim, kami memiliki Allah, padahal dia mati di neraka. Ya, Markus 12 ayat 27 ya. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Nah, itu. Ya. Allah itu bukan milik orang yang kelak mati kekal di neraka. Tetapi Allah itu milik orang yang kelak hidup kekal di sorga. Nah itu definisinya. Mereka yang kelak mati kekal di neraka oleh Alkitab disebut orang mati. Sedangkan bagi orang percaya yang kelak hidup kekal di sorga oleh Alkitab disebut orang hidup. Ya. Ajaran menyimpang benar-benar sesat ini juga termasuk diyakini oleh 90% yang mengaku Kristen di luar sana, yaitu para penganut doktrin Tritunggal, karena mereka berpikir memiliki Allah, padahal mereka menolak Yesus Kristus, Allah yang benar. Mereka berpikir, kami ini memiliki Allah, padahal mereka menolak Allah itu sendiri, Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus yang mereka tolak. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu benar-benar sesat. Nah sekarang yang keempat, gelar yang diborong sama Tritunggal ini ya. Bidat, Titus 3 ayat 10, yaitu sifat tegar tengkuk. Sudah dinasihati 1-2 kali tetap ngeyel, ngotot, tegar tengkuk. Bidat harus dijauhi. Ya, bidat juga disamakan dengan benar-benar sesat, dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Itu sesat, itu bidat ya. Titus 3 ayat 11.
Bidat juga termasuk ajaran yang dilakukan oleh 90% yang mengaku Kristen di luar sana, yaitu mereka yang doktrinnya Tritunggal. Jadi Tritunggal memborong 4 gelar yang menyimpang. Jelas ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama, gelarnya sekte Nasrani. Nah, itu gelar yang menyimpang. Yang kedua, sesat. Yang ketiga, benar-benar sesat. Yang keempat, bidat. Itu gelar yang menyimpang yang disandang oleh para penganut Tritunggal. Nah, sekarang kita lihat apa kata Alkitab. Nah, ini Alkitab yang harus yang menjelaskan, bukan tafsir. Ya. Kata Alkitabnya, hanya satu ajaran yang benar, yang Alkitabiah. Ya. Yang pertama, yes, cuma satu-satunya, ya kan? 1 Petrus 4 ayat 16, yang tadi saya sudah bacakan. Ya. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus sudah pasti Yesus. Gak mungkin Romo Kristus, Pendeta Kristus, Paus Kristus. Gak mungkin. Ya kan? Yang pasti Yesus Kristus, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Yesus Kristus, Yesus yang roh, Yesus yang Allah. Nah itu, ya, bukan Yesus yang manusia. Kalau Yesus yang manusia itu diimani oleh sekte Nasrani. Itu. Tetapi Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus ya pasti Yesus. Ya kan? Bukan bapak-bapak gereja Kristus. Ya kan? Nggak ada tuh, nggak ada. Nah, jadi orang Kristen adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, yaitu Yesus Kristus, Yesus yang roh, Yesus yang Allah. Yesus Allah yang benar, satu-satunya Allah, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang penuh hikmat. Itu orang Kristen. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama. Namanya Yesus Kristus. Inilah yang disebut Kristen yang Alkitabiah. Itu Kristen, makanya beda. Kristen dengan Tritunggal beda. Karena yang disembah beda. Tritunggal kan menyembah Tritunggal tuh, Allah Tritunggal. Mengimani siapa tuh? Mengikuti ajaran bapak-bapak gereja. Dengan siapa? Tertullianus ya, sebagai batu penjuru. Nah itu. Yang jadi batu penjurunya si Tertullianus. Tetapi Kristen tidak. Harus seperti Nabi dan Rasul. Imannya itu dengan apa? Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Itu Kristen. Ya. Ajarannya berdasarkan Nabi dan Rasul. Dengan Kristus, Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ayatnya Efesus 2 ayat 20. Itu baru kan Kristen. Makanya jangan kamu ngaku Kristen lah. Di luar sana tuh, Tritunggal tuh. Ntar Allahnya marah loh. Kalau nggak diakuin. Akuin aja, saya ini tercatat sebagai orang Kristen. Tetapi iman saya
kepada Allah Tritunggal. Begitu. Jadi kalau saya berdoa dalam nama Allah Tritunggal, jangan dalam nama Yesus. Yesus itu miliknya orang Kristen. Ya kan? Jelas kan? Berdoalah dalam nama Bapa. Saya mengusir setan dalam nama Bapa. Setannya kegelian tuh. Pasti korek-korek kuping. Ya kan? Begitu dong, konsekuen dong. Ajaran Kristen ya meliputi 6 ya hal. Ini ajaran Kristen yang Alkitabiah. Yang pertama, harus beriman percaya kepada Kristus Yesus. Terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, itu ya. Itu yang pertama ya. Ajaran Kristen yang Alkitabiah. Yang kedua, percaya dan dibaptis. Ya, itu dengan dibaptis dengan baptisan yang benar ya. Celentang, tenggelam, dan dibangkitkan lagi dalam nama Yesus Kristus. Itu baptisan yang benar ya. Markus 16 ayat 16. Yang ketiga, ya, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah. Filipi 2 ayat 12. Yang keempat, jangan melakukan dosa yang mendatangkan maut. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Yang mendatangkan maut itu murtad, ya, menolak Roh Kudus, mendukakan itu ya Roh Kudus, lalu bunuh diri. Jangan lakukan itu. Ya. Yang kelima, menuruti firman-Ku, ya, firman Yesus ya, dan tidak menyangkal namaku, ya, nama Yesus ya. Wahyu 3 ayat 8. Yang keenam, akhiri kehidupan dengan mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Wahyu 14 ayat 13. Itu Kristen. Ya, jelas bukan? Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus menginspirasi, membuka wawasan ya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya. Sebanyak apapun, seramai apapun liturgi tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Setebal apapun buku-buku yang dibaca, dihafal, ya, mengenai filsafat, teologi-teologi tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia hanya iman kepada Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah Allah. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.